죄송해요. 저희 팀 때문에 너무 비교 대신 깎아내리기 제일 바쁘잖아. 그러니까 일을 못하지. Setelah jambak-jambakan, Mujin dan CEO Nam pulang dengan membawa anak-anaknya masing-masing. Mirei membawa Mujin ke apartemennya dan kemudian tertawa melihat ayahnya mencoba membelanya. Sementara CEO Nam menjelaskan kepada Nam Taepyeong jika ia datang hanya ingin minta maaf lalu pulang. Mujin lalu menceritakan hal ini kepada Eon jika ia sudah melabrak CEO Nam. Eon senang Mujin melakukan hal tersebut karena jika tidak, mungkin dialah yang sudah menjambak CEO putrinya itu. Lalu Eon bertanya, bagaimana dengan Hyunjae? Apakah dia mau belajar lagi? Mujin lantas berbohong jika Hyunjae menuruti keinginan mereka agar Eon tidak khawatir. Mujin juga memberitahukan bisnis hebat putra mereka dan Eon bangga Hyunjae bisa memikirkan bisnis Guk-Guk Travel. 그냥 아버지가 하란 대로 해. Keesokan harinya di kantor, Mirei, Shinara dan juga manajer Lee melabrak dua pegawai yang iri yang suka menjelek-jelekan Mirei. Sepertinya dua pegawai inilah si pengunggah di komunitas pekerja. Di belakang, dua orang dari tim lain ini suka sekali memburuk-burukan Mirei, sehingga Mirei jenuh dan langsung menegur mereka dengan cara yang sangat halus. Mirei mengingatkan mereka berdua jika dirinya sering melihat keduanya pergi ke toko roti di dekat kantor mereka. Lalu mengapa mereka tidak bisa mencontoh bakery yang toko roti itu jual? Sudah lama sekali penjualan bakery dari tim kedua orang ini jatuh dan berada di peringkat terbawah. Berbeda dengan timnya yang selalu menjadi nomor satu di penjualan. Shinara dan manajer Lee pun memanas-manasi jika Mirei sudah bekerja keras. Makanya ia selalu menjadi nomor satu dan hal tersebut membuat tim lain iri dengan kesuksesan tim mereka. Mirei merasa orang yang tidak kompeten memang suka sekali menjelek-jelekan orang. 깎아내리기 제일 바쁘잖아. 그러니까 일을 못하지. Belakangan ini, Eon sering mendengar tetangga menggosipkan mereka. Apakah ia akan kembali bersama Mujin atau tidak? Ia terus kepikiran apakah ia hanya bersama saja atau memang ingin kembali menikah dengan Mujin. Mujin tidak ingin memaksa Eon. Yang ia inginkan adalah bisa terus mendampingi Eon dan juga anak-anaknya. Suatu hari, Mirei mengajak ibunya pergi ke salon kecantikan. Mirei ingin ibunya jadi lebih cantik karena sebentar lagi akan menjadi model top. Mirei juga membawa Eon makan bersama. Dan di sana, Mirei berkata jika ia tidak peduli ibu dan ayahnya kembali bersama atau menikah lagi. Ia hanya ingin ibunya itu bisa mencapai hal-hal yang ingin ibunya gapai dan ibunya bahagia. Sementara itu, Mujin mengunjungi tempat taekwondo milik Nam Taepyeong dan bertemu dengannya. Sekalian melihat-lihat, Mujin meminta maaf karena sudah membuat keributan dengan ayahnya Nam Taepyeong. Menurutnya, itu hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang ayah untuk melindungi anak-anaknya. Dan dari cara CEO Nam menyombongkan Nam Taepyeong kepada Mujin, Mujin tahu ayah Nam Taepyeong itu begitu menyayangi putranya. 아버지가 참 오래 기다려주셨네. Nam Taepyeong pun sadar jika ia sudah lama tidak mengajak ayahnya minum-minum bersama. Sehingga pada malam itu, Nam Taepyeong mengajak ayahnya minum-minum di kedai. Dan di sana Nam Taepyeong bertanya mengapa kakaknya itu mau menjadi ayahnya. CEO Nam berkata awalnya ia hanya mau bertanggung jawab, tapi melihat Nam Taepyeong kecil selalu memeluk dan memanggilnya ayah, dari situlah ia menjadi seorang ayah. Nam Taepyeong kemudian berkata jika ia beruntung memiliki ayah seperti CEO Nam. Nam Taepyeong juga mengungkapkan jika ia akan kembali ke tempat asalnya setelah magangnya selesai. Dan CEO Nam kali ini tidak akan memaksa Nam Taepyeong lagi untuk ikut berbisnis. Tidak akan memaksa Nam Taepyeong lagi untuk bekerja di kantor. Ia hanya ingin sering-sering menghabiskan waktu berdua dengan Nam Taepyeong putranya. 사장은 언제 관두실 거예요? Malam itu, Hyunjae memutuskan untuk kabur dari rumah ayahnya.
Pagi harinya, Mujin baru sadar dan ia terpaksa memberitahukan Eon tentang Hyunjae yang menolak untuk kembali sekolah. Mirei yang kebetulan datang berkunjung pun akhirnya mengetahui hal ini dan mereka pun berembuk di mana Hyunjae harus tetap kuliah untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Mirei pun yakin adiknya itu menginap di rumah temannya dan sebentar lagi ia juga akan pulang. Lalu tiba-tiba Hyunjae keluar dari kamarnya di rumah ibunya. Mereka semua terkejut karena tidak menduga Hyunjae malah diam-diam masuk ke rumah Eon. Hyunjae kesal karena keluarganya malah menyusun rencana hidupnya tanpa dirinya. Dari dulu ia tidak pernah dilibatkan. Dulu saat ibu dan ayahnya berpisah pun ibunya tidak pernah bercerita apa-apa. Jika ia bertanya kemana ayahnya pergi, ibu dan kakaknya hanya diam saja. Sehingga akhirnya ia dirundung oleh teman-temannya yang berkata jika ayahnya telah kabur meninggalkan mereka semua. Eon kemudian sadar ia sudah mengabaikan putranya sendiri. Ia lalu mengajak Hyunjae untuk bicara berdua saja. Di sana, Eon meminta maaf kepada putranya karena waktu itu Eon hanya memikirkan cara untuk melindungi Hyunjae tanpa memikirkan perasaan putranya. Dulu, Eon merasa ia tidak membesarkan Hyunjae dengan baik dan Eon pun menyesal. Eon berkata jika ia sudah melihat bisnis yang putranya itu ingin geluti. Eon sangat senang dan bangga sampai-sampai ingin membawa anjing mereka bepergian. Eon ingin putranya itu menunjukkan tindakannya terlebih dahulu. Nanti ayah dan ibunya akan paham dan mulai mempercayai Hyunjae, lalu kemudian mendukungnya. Kemudian sudah diputuskan jika mulai hari ini mereka semua harus sering-sering berkomunikasi satu sama lain. Dan Eon memutuskan untuk mengadakan makan malam keluarga setidaknya sekali dalam sebulan. 콜. 좋아. Singkat cerita, Eon pun sukses menjadi model iklan penjualan. Banyak tawaran lain yang berdatangan dan Eon pun sesekali belajar untuk bisa tampil lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Lalu, jika ada waktu luang, Eon bersantai atau membersihkan rumahnya. Ia sadar jika sekarang ia sendirian. Ia lalu menghubungi Mujin dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Mujin dan Eon kemudian menginap di suatu villa dan barbekyuan di sana. Rupanya hari itu, Eon memutuskan sesuatu yang jadi pikirannya belakangan ini. Ia ingin terus hidup seperti ini. Memang, kadang ia kesepian di rumahnya karena terbiasa tinggal dengan Mirei dan juga Hyunjae. Tapi, ia menyukai keadaan ini. Mujin pun demikian, ia senang bisa tinggal dengan putranya. Dan jika ia rindu, ia bisa mengunjungi Eon di unit sebelah dan datang ke apartemen Mirei. Menurut mereka berdua, keadaan mereka sekarang sudah benar-benar cukup. 그거면 됐지. 그거면 됐어. Singkat cerita, kini Mirei sudah diangkat menjadi asisten manajer. Manajer Park kemudian bertanya bagaimana dengan hubungan Mirei dan Nam Taepyeong yang kini memilih untuk kembali ke tempat asalnya dan apakah mereka berdua ada pikiran ke jenjang yang lebih serius. Mirei berkata ia masih berpacaran dengan Nam Taepyeong dan memilih untuk tidak terburu-buru menikah. Nam Taepyeong kini disibukkan dengan kegiatannya menjadi guru taekwondo. Dan karena kesibukan mereka berdua, Mirei membuat jadwal liburan kencan untuk mereka berdua. Nam Taepyeong tertawa melihat Mirei sampai membuat jadwal tersebut seolah-olah sudah terencana. Nam Taepyeong ingin menjalani pelan-pelan kehidupan mereka berdua dan ia ingin terus bersama Mirei untuk waktu yang lama. 화났어요? 심쿵했어요. Sementara itu Pak Jang bercerita kepada penghuni villa jika ia baru saja membaca buku novel yang laris belakangan ini. Buku itu berjudul Man in High Heel, berkisah seorang pria yang mengungkap kejahatan sambil berjualan high heel, mirip sekali dengan kisah Mujin. Tentu saja penulisnya adalah Pak Lee. Pak Lee selama ini tidak mengungkapkan siapa dirinya. Ia ingin terus diam dan tidak mau mengungkapkan betapa kaya dan juga terkenalnya dia sebagai seorang penulis.
Singkat cerita, Mujin akhirnya bekerja menjadi guru baseball. Sekarang, saingan Mujin adalah kekasih putrinya sendiri, yaitu Nam Taepyeong. Mereka sering memperebutkan murid untuk masuk ke kelas mereka. Lalu kemudian, Mirei mengunjungi ayahnya yang pada saat itu sedang melatih baseball. Ada pertanyaan yang sudah lama ingin Mirei tanyakan kepada ayahnya. Jika ayahnya ditipu, lalu kemudian akhirnya menangkap sang penipu, mengapa selama ini ayahnya itu diam saja? Mujin berkata, hal tersebut tidak akan merubah fakta bahwa ia sudah merusak keluarganya sendiri, dan Mujin malu menjadikan Mirei sebagai tulang punggung keluarga untuk menggantikannya. Mirei berkata, dulu ia memang benci dengan ayahnya. Bertahun-tahun Mirei kesulitan seorang diri, dan itu karena sewaktu kecil Mirei sangat menyukai ayahnya. Hatinya hancur saat melihat ayahnya menghancurkan keluarga ini. Namun sekarang sudah berbeda. Ia sudah tidak kesulitan lagi dan Mirei senang ayahnya telah kembali. 잘 돌아오셨어요. Kini, mereka kembali ke kehidupan yang ingin mereka semua jalani. Mujin sebagai guru baseball, Mirei yang terus bekerja keras seperti sebelum-sebelumnya. Namun kali ini berbeda, ia tidak perlu lagi memikirkan keuangan untuk keluarganya. Hyunjae yang memutuskan untuk mencari pekerjaan sembari belajar bisnis. Dan Eon yang mencari kebahagiaannya sendiri. Meskipun Eon dan Mujin tidak menikah, tapi mereka berdua tetap bahagia dan kembali menjadi satu keluarga yang utuh untuk putra-putri mereka. Bahkan sekarang, hidup mereka selalu dipenuhi oleh tawa. Meski kadang ada keributan kecil di antara Mirei dan juga ayahnya, Byeon Mujin. 둘이 그냥 자. Alur cerita drama Romance in the House akhirnya selesai. Sampai jumpa lagi di alur cerita drama yang lainnya.